Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama Miss G. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang listrik dinamis ya, bagian keempat. Oke, sudah siap kan kalian untuk belajar? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang hukum 1 Kirchhoff. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Di sini ada Gustav Robert Kirchhoff. Beliau itu merupakan ahli fisika dari Jerman yang menemukan tentang hukum Kirchhoff ya. Kata beliau itu adalah pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk persambungan akan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan ya. Secara singkat bisa dituliskan seperti ini. Ini ada berarti jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, penggambarannya itu kemungkinan seperti ini ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya ada beberapa I dengan anak panah, ya berarti ini pusatnya ya, anak panah yang berbeda. Nah, ketika anak panahnya mengarah ke titik yang tengah ini, artinya ini adalah arus yang masuk, dan ketika anak panahnya meninggalkan titik, artinya adalah arus yang keluar ya. Di sini soalnya adalah suatu rangkaian listrik terlihat pada gambar di samping dengan arus yang mengalir I1-nya adalah 2 ampere, I2-nya 3 ampere, I4-nya 5 ampere, I5-nya 10 ampere. Yang ditanyakan, berapa arus listrik pada I3? Berarti kita masukkan dulu nih ya rumusnya, yaitu jumlah I masuk akan sama dengan jumlah I keluar. Jadi kita masukkan I masuknya mana yang dari gambar ini, berarti ini kan titiknya tengah nih. Yang mengarah ke titik yaitu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, ini akan sama dengan yang mengarah keluar dari titik ya. Berarti I4 ditambah I5. Baru kalian masukkan angkanya. I1 2 ampere, I2 3 ampere. Nah, I3 yang kita cari kemudian sama dengan I4 5 ampere dan I5-nya adalah 10 ampere. Kita jumlahkan dulu di ruas yang kiri ya. Berarti 2 tambah 3 adalah 5 ampere ditambah I3. Ruas kanannya kita jumlahkan 5 tambah 10 adalah 15 ampere. Yang ditanya I3 berarti ini harus pindah ruas nih. Ketika pindah ruas berarti tandanya akan berubah ya. Yang tadinya positif akan menjadi negatif. Berarti nanti 5 ampere akan menjadi min 5 ampere. Artinya I3 adalah 15 ampere kurangi 5 ampere. Hasilnya adalah 10 ampere. Oke. Kita lanjutkan. Nah, supaya kalian lebih paham ini latihannya nih. Yang pertama mungkin sama kayak contoh yang tadi ya. Nah, ini yang ketiga agak berikan yang sedikit lebih sulit dikit lah ya. Nah, di sini ini kalian sebenarnya mudah, cuman karena Miss belum jelaskan, Miss langsung jelaskan di sini saja ya. Jadi I1-nya itu adalah 3 ampere. Berarti ini terbagi menjadi I2 dan I3 serta I4. Nah, artinya jumlah arus yang masuk kan harus sama dengan yang keluar nih. Berarti total I2, I3 dan I4 itu harus sama dengan I1. Seperti itu. Ketika yang masuknya I1, berarti nanti yang keluarnya juga harus sama. Jadi kalian bisa tahu berapa I5-nya. Oke, semangat mengerjakan. Kita lanjutin. Nah, di sini ada energi listrik. Apa sih? Kalian mungkin sering dengar ya, energi listrik. Awas kesetrum. Kayak misalkan kalian memegang colokan seperti itu, nanti kalian tersetrum oleh listrik yang mengalir dari colokan tersebut. Kenapa? Berarti karena di situ ada energinya ya. Jadi apa sih energi listrik itu? Energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor. Motor itu berarti kayak superdel generator ya, kemudian lampu penerangan.
memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik menghasilkan bentuk energi yang lain. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Untuk mengukur energi listrik itu menggunakan ini namanya meteran nih. Di sini berikan 2 contoh gambar meteran ya. Ini adalah contoh meteran yang udah digunakan banyak orang, yaitu berupa token, artinya meteran prabayar ya. Jadi kita memasukkan voucher seperti HP ya. Kemudian vouchernya kalian tinggal ketik saja di sini di tombolnya. Nah, kemudian setelah itu di layar LCD akan terlihat berapa vouchernya yang dimasukkan, kemudian konversi dalam bentuk kWh atau kilowatt hour. Nah, sedangkan untuk yang meteran yang pasca bayar ini di sini ada ID pelanggan dan juga di sini ada angka stand meter. Jelas berbeda ya bentuknya di sini. Oke. Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan listrik? Nah, ini awalnya itu dari pembangkit listrik ya. Kemudian dari pembangkit listrik akan disalurkan ke penaik tegangan. Artinya nanti di sini tegangannya itu akan meningkat karena kita akan salurkan ke saluran transmisi ya yang berupa tiang-tiang yang besar itu. Kemudian dari tiang yang besar di sini harusnya ada penurun tegangan seperti gambar yang di bawah nih ya, mirip. Kemudian nanti akan didistribusikan ke tiang-tiang listrik yang kecil. Baru dari tiang listrik yang ini distribusikan ke rumah-rumah. Jadi seperti itu cara penyalurannya. Oke, ya kurang lebih sama dengan yang berbahasa Inggris di bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk rumus energi listrik ada beberapa ya turunannya. Ini masih berkaitan dengan rumus listrik statis. Masih ingat ya? W itu adalah usaha, di mana W itu sama dengan Q kali V. Ternyata ketika diturunkan rumusnya, juga W juga bisa menjadi V kali I kali T. Nah, di mana kalau misalkan diketahui dia 1 kalori itu 4,2 joule. Berarti ini bisa dikonversi. Rumusnya berubah menjadi W sama dengan 0,24 V kali I kali T. Nah, ini harus I besar ya, ini salah menuliskan. Jadi ini rumus ini digunakan untuk satuan kalori ketika di soal dicari kalorinya. Nah, kemudian untuk yang W sama dengan I kuadrat R kali T itu digunakan untuk soal ketika di soal ada I, ada R, dan ada T ya. Nah, ini keterangannya. W itu merupakan energi dengan satuan joule, kemudian Q itu adalah besar muatan dengan satuan coulomb, V-nya beda potensial dengan satuan volt, dan I-nya itu merupakan kuat arus dengan satuan yang ampere. T-nya berarti waktu ya, R masih hambatan dengan satuan ohm. Nah, di sini contoh soalnya nih. Sebuah lampu dengan hambatan 6 ohm dipasang pada tegangan 18 volt. Yang dihitung yang A, berapa kuat arus yang mengalir melalui lampu tersebut. Yang B, berapa energi yang dibebaskan oleh lampu selama 10 menit dalam satuan kalori. Yuk kita bahas bersama. Nah, untuk yang A, diketahui berarti ini R-nya adalah 6 ohm ya, R-nya 6, kemudian V-nya 18, berarti kita langsung masukin aja I sama dengan V per R, yaitu 18 per 6 ya. Loh, kok di sini tidak ada? Jadi ini sama saja ya, nanti yang sebelumnya itu sudah pernah diberikan rumus ini artinya ya. Jadi V per R kita masukkan 18 per 6, yaitu adalah 3 ampere. Nah, untuk yang B-nya, energi yang dibebaskan oleh lampu selama 10 menit, berarti dalam kalori. Berarti kita pakai nih rumus yang W sama dengan 0,24 V kali I kali T. Kita masukkan saja angkanya, berarti 0,24, V-nya 18 volt, I-nya 3 ampere, yang tadi ya, yang kita cari yang di A, dan T-nya, nah di sini kan T-nya 10 menit. Itu kita konversi ke dalam bentuk detik. Jadi 1 menit berapa detik? 60 detik. Jadi 10 menit adalah 10 kali 60. Hasilnya adalah 600 detik.
tinggal kalian kalikan, nanti hasilnya adalah 7.776 kalori. Oke, nah selanjutnya di sini adalah daya listrik. Apa sih daya listrik itu? Daya listrik itu adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon atau 1 detik ya. Ini beberapa rumus daya listrik. Nah, kalian bisa gunakan sesuai dengan soal yang diketahui. Nah, di sini ada P sama dengan W per T, ada juga P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat R, atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah, keterangannya untuk P sendiri merupakan daya. Satuannya itu bisa joule per sekon atau W ya. W itu adalah watt. Nah, W-nya sendiri, W sama ini berbeda ya. W di sini untuk satuan, nah sementara ini ada simbol W itu usaha, satuannya adalah joule. T itu waktu dengan satuan S atau detik, R itu hambatan dengan satuan ohm, V itu adalah beda potensial dengan satuan volt, I kuat arus listrik dengan satuan ampere. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih konversinya. Untuk 1 miliwatt itu dituliskan 1 MW besar, yang kecil ya. Itu jumlahnya adalah 0,001 watt atau 10 pangkat min 3 watt. Kalau 1 kilowatt berarti dituliskan 1 kW dengan K-nya kecil, itu artinya 1000 watt. Jadi bisa juga kalian tuliskan 10 pangkat 3 W ya. Megawatt berarti ini M-nya besar, MW. Jadi mega itu adalah 1 juta watt atau 10 pangkat 6 watt. Nah, di sini ada contoh soal ini. Ada lampu pijar dengan dayanya 60 watt. Dia menyala selama 1 jam. Berapakah energi yang dihasilkan, yang digunakan oleh lampu tersebut? Nah, berarti diketahui P-nya 60 watt tadi, T-nya 1 jam, kita konversikan dulu ke detik. 1 jam itu adalah 3.600 detik ya. Kemudian P-nya adalah W per T. Kita pakai rumus T, W per T. Berarti W sama dengan P kali T, yaitu 600 watt dikali 3.600 detik. Hasilnya adalah 216.000 joule. Nah, ini kalian bisa konversikan dengan membagi 1000, jadi hasilnya jadi 216 kilojoule. Oke, nah kemudian bagaimana sih caranya melihat pemakaian listrik? Nah, ini contohkan untuk listrik prabayar ya. Jadi misalkan kalian menggunakan meteran yang pasca bayar ya, untuk meteran pasca bayar, kamu bisa cek nih di kartu rekening pembayaran listrik kampung. Yang bulan lalu berapa KWH-nya? Misalkan di sini ada 55.341 KWH nih. Kemudian bulan ini ternyata yang digunakan 55.439 KWH. Berarti setelah masa bulan keluarga kamu telah memakai listrik, tinggal selisihnya saja. Berarti 55.439 dikurangi 55.341 KWH. Nanti hasilnya adalah 98 KWH. Ya. Nah, di sini 1 WH itu sama dengan WH itu adalah watt hours ya. Jadi watt per jam. 3.600 WS. 1 kWh itu adalah 1000 dikali 3.600 WS, atau sama dengan WS itu berarti watt per second per detik ya. 3,6 dikali 10 pangkat 6 WS, atau WS-nya bisa diganti ke joule. Jadi sama aja, ini untuk hitungan daya. Nah, terakhir bagaimana sih caranya menghitung pemakaian listrik? Misalkan, waduh ini banyak sekali ya soalnya. Jangan khawatir, kalian baca terlebih dahulu. Sebuah keluarga berlangganan listrik PLN dengan batas daya 900 volt ampere. Pada rumah tersebut terdapat 2 lampu TL 20 watt yang menyala 5 jam tiap hari. Kemudian ada 5 buah lampu LED 25 watt yang menyala 6 jam tiap hari. Kemudian sebuah setrika 250 watt yang menyala 2 jam tiap hari. Dan sebuah televisi 200 watt yang menyala 10 jam tiap hari. Dan kipas angin 10 watt yang menyala 4 jam per hari. Nah, di sini tarif listriknya itu adalah 1.352 per kWh. Dan biaya beban tetap itu adalah 20.000 tiap bulan. Nah, biaya beban itu bisa ada, bisa tidak ada ya.
dan berapa rekening yang harus dibayar dalam 1 bulan. Nah, yang pertama untuk menghitung lebih mudah, kalian bisa gunakan tabel seperti ini ya, di mana di sini dibuat alatnya itu apa saja, dengan jumlahnya berapa, dan berapa watt yang digunakan, kemudian ada waktu pemakaian per jam, dan lama pemakaiannya ini per hari, kemudian jumlahnya itu berapa, dibuat ke WH, watt hours, dan jumlahnya itu sama aja, ini tinggal dikonversikan ke dalam bentuk kWh ya. Cara menghitungnya seperti ini, kalian tuliskan lampu TL, tadi jumlahnya ada 2, kemudian wattnya itu adalah 20 watt dengan pemakaiannya 5 jam, berarti kita tuliskan 5. Lama pemakaiannya karena di sini 1 bulan, berarti 1 bulan adalah 30 hari. Nah, untuk menghitung jumlahnya berarti kalian tinggal kalikan saja semuanya. 2 kali 20 adalah 40 ya, 40 kali 5 itu adalah 200, kemudian kali 30, nanti hasilnya adalah 6.000 WH. Nah, dikonversi ke kWh itu berarti 6.000 dibagi 1.000, nanti hasilnya 6. Untuk lampu pijarnya berarti jumlahnya 5, wattnya 25, waktu pemakaiannya 6 jam, kemudian lama pemakaiannya 30 hari. Nanti kalian tinggal kalikan semuanya, hasilnya adalah 22.500. Kalian bagi 1.000, nanti kWh-nya menjadi 22,5. Begitu halnya dengan setrika, berarti jumlahnya 1, wattnya adalah 250, waktu pemakaian per jamnya adalah 2 jam, dan lama pemakaian 30 hari sama, nanti kalikan hasilnya 15.000, kalian konversi dibagi 1.000 hasilnya 15 kWh. Televisi pun sama ya, jumlahnya 1, wattnya 200, lama pemakaian 10 jam, kemudian lama pemakaian 1 bulan berarti 30 hari, kalian kalikan hasil 60.000 dibagi 1.000, nanti hasilnya 60 kWh. Kipas angin, ini jumlahnya 1, wattnya adalah 10, lama pemakaian 4 jam, dengan waktu pemakaian tadi 4 jam ya, lama pemakaian 30 hari, ini berarti jumlahnya kalian kalikan hasilnya 1.200, nanti dibagi 1.000 hasilnya 1,2 kWh. Nah, untuk total kWh-nya kalian jumlahkan semuanya, karena nanti digunakan dalam perhitungan pemakaian listrik dalam 1 bulan. Itu jumlahnya adalah 104,7 kWh. Nah, kita tuliskan kembali supaya kalian tidak lupa ya, tadi tarif listrik per kWh-nya itu adalah 1.352. Nah, ini tarif listrik itu bisa berbeda-beda. Oke. Kemudian biaya bebannya, nah biaya beban per bulannya 20.000. Dalam soal itu ada yang dituliskan biaya bebannya, ada juga yang tidak, yang seperti latihan-latihan yang nanti kalian akan kerjakan ya, itu tidak ada biaya bebannya. Nah, jadi rekening yang harus dibayarnya itu karena di sini ada biaya beban, berarti nanti ditambahkan dengan biaya bebannya, ditambah dengan ini tadi kWh-nya ya, berarti 104,7 kWh dikali tadi tarif listrik per kWh-nya adalah 1.352. Nanti hasilnya adalah 1.554 rupiah. Tinggal ditambahkan biaya beban 20.000, hasilnya adalah 161.554 rupiah. Oke, begitulah cara menghitung pemakaian listrik. Silakan kalian banyak berlatih dan kalian sekarang bisa mengetahui pemakaian listrik kamu selama 1 bulan. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat selalu ya.